Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfia Rahman, nomor NIM 14014203990. Selamat pagi di tengah masa pandemi kali ini, masih tetap di rumah aja dong ya. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang peran birokrat muda sebagai agen utama reformasi birokrasi. Nah, apa sih birokrasi itu? Birokrasi merupakan sebuah tatanan kerja organisasi yang kompleks dengan banyak lapisan hierarki, aturan formal, dan peran khusus dengan tujuan menjalankan fungsi administrasi. Birokrasi memegang sentral dalam kehidupan masyarakat, baik dalam sistem politik maupun sistem politik modern sekalipun. Keberadaan birokrasi sulit dijauhkan dari aktivitas dan kepentingan politik pemerintah. Dengan kata lain, birokrasi menjadi sulit melepaskan diri dari jaring-jaring kepentingan politik praktis. Budaya feodalisme yang diwariskan dari tubuh birokrasi kolonial dan masa kerajaan dahulu kala membawa berbagai konsekuensi terhadap penyelenggaraan birokrasi di masa kini. Akuntabilitas birokrasi hanya ditujukan kepada pejabat di atasnya, bukan kepada publik. Aparat birokrasi di tingkat bawah hanya berupaya untuk menjaga kepuasan pimpinan, seperti membuat laporan kerjanya untuk menyenangkan pimpinan, berlomba-lomba menghormati pimpinan. Yang kedua, perilaku feodalistik. Perilaku feodalistik dalam birokrasi semacam ini memberikan dampak besar terhadap munculnya patologi birokrasi, terutama praktik korupsi di dalamnya. Substansi dari praktik korupsi dalam birokrasi tak lain adalah bagian dari feodalisme yang menggerogoti sistem birokrasi. Nah, korupsi secara struktural juga diakibatkan oleh adanya faktor dominasi posisi birokrasi sebagai sumber utama penyedia barang, jasa, lapangan kerja, dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Dominasi birokrasi atas nama negara yang mengkerdilkan kekuatan lain dalam struktural sosial masyarakat menjadikan aparat birokrasi menguasai sebagian besar informasi kebijakan untuk mempengaruhi opini publik. Nah, apa saja sih partisipasi positif warga yang bisa dilakukan? Yang pertama yaitu menggerakkan birokrat muda. Generasi muda yang bekerja sebagai aparat birokrasi menjadi tumpuan dalam penyelenggaraan birokrasi. Karakteristik anak muda yang idealisme besar, memiliki idealisme besar, kreatif dan berani selayaknya mampu diberdayakan sebagai daya pendorong utama lahirnya reformasi birokrasi. Berbagai terobosan dan keberanian yang dilakukan oleh birokrat muda tersebut guna mempercepat laju perubahan dan cita-citakan. Yang kedua, keberanian melakukan diskresi. Diskresi merupakan suatu langkah yang ditempuh oleh aparat birokrasi untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu yang tidak atau belum diatur dalam suatu regulasi yang baku. Sisi positif dari diskresi apabila diterapkan pada konteks masyarakat yang dinamis akan sangat membantu untuk melakukan berbagai penyesuaian sehingga peraturan yang ada tetap mampu untuk menjawab tuntutan aspirasi masyarakat. Yang ketiga yaitu etika pelayanan publik. Etika digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Etika birokrasi harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat yang luas. Bagaimana sih figur pemerintah yang ideal bagi Indonesia dalam birokrasi tersebut? Nah, prinsip dan kerja yang harus dimiliki yaitu kelembagaan organisasi. Fungsinya harus tepat, ukurannya juga. Yang kedua, budaya kerja organisasi, birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Nah, yang ketiga, ketatalaksanaan sistem, proses, dan prosedur kerja harus efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Yang keempat, regulasi dan deregulasi birokrasi harus tertib, tidak tumpuk tindih, dan berjalan secara kondusif. Yang kelima, sumber daya manusia harus memiliki integritas, kompeten, profesional, produktif untuk menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang peran birokrat muda sebagai agen utama reformasi birokrasi dan peran apa saja sih yang seharusnya pemerintah lakukan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.